Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunani, NPM 10072170223. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Strategi Usaha untuk Meningkatkan Nilai Tambah pada Usaha Penggilingan Padi dengan menggunakan analisis rantai nilai atau value chain. Untuk pemimpin tugas akhir saya, Dr. Insinyur Muhammad Zikron, AM IPM. Untuk agenda presentasi yang saya bawakan, yang pertama pendahuluan, yang kedua perumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk agenda yang pertama pendahuluan, di mana di sini terdapat meningkatnya harga gabah sehingga pemilik penggilingan padi membutuhkan modal yang cukup besar, sedangkan harga beras yang dipasarkan menurun. Kemudian yang kedua, adanya persaingan pendatang baru, yaitu beras impor dari Vietnam yang dipasarkan dengan harga yang relatif murah dengan kualitas yang cukup baik. Kondisi tersebut membutuhkan ide-ide perbaikan sehingga terdapat solusi yang tepat, yaitu dengan menggunakan analisis rantai nilai. Untuk agenda yang kedua, perumusan masalah dan tujuan. Untuk perumusan masalah, yang pertama identifikasi pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah industri di PB Srijaya. Yang kedua, bagaimana rantai nilai dari produksi padi di PB Srijaya. Dan yang ketiga, bagaimana strategi usaha yang tepat agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di PB Srijaya. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama, mengidentifikasi pelaku usaha yang terdapat pada perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah di PB Srijaya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis rantai nilai dari produksi padi di PB Srijaya, dan yang ketiga mengusulkan perbaikan strategi usaha yang tepat dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk pembatasan masalah sendiri, yaitu penelitian hanya dilakukan di usaha penggilingan padi PB Srijaya. Yang kedua, penelitian berfokus pada peningkatan nilai tambah, dan yang ketiga, penelitian diselesaikan dengan menggunakan analisis rantai nilai. Untuk topik yang ketiga, metode penelitian. Di sini aktivitas dimulai dengan studi pendahuluan yang terdiri dari studi lapangan, studi pustaka, fenomena industri terkait, rumusan masalah, tujuan penelitian. Kemudian untuk rancangan penelitian, yang pertama deskripsi variabel dan indikator, yang kedua subjek atau populasi, dan yang ketiga konsep atau metode penelitian. Kemudian setelah data didapat, kemudian pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dan data primer, yang kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu dengan melakukan perhitungan rantai nilai yang terdiri dari karakteristik responden, the power of entry of value chain, mapping value chain, analisis rantai nilai Porter, dan pengukuran kinerja rantai nilai. Kemudian langkah selanjutnya perhitungan analisis rantai nilai Porter atau Porter Five Force Model. Kemudian dilakukan analisis, yang pertama analisis karakteristik responden, yang kedua analisis rantai nilai, dan yang ketiga analisis Porter Five Force. Kemudian setelah pengumpulan data dan pengolahan data, ditarik kesimpulan dan didapatkan saran, dan proses selesai. Kemudian untuk yang keempat, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat pemetaan perilaku rantai nilai yang terdiri dari petani, penebas, pedagang pengepul, KUD, pedagang penampung, bulog, pasar induk atau kota, pedagang besar, toko atau kios pengecer, dan konsumen. Kemudian di sini terdapat perhitungan analisis rantai nilai dengan hasil nilai margin keuntungan sebesar 1.225. Kemudian terdapat gambar aliran rantai nilai dan margin beras, di mana petani mendapatkan keuntungan sebesar 39,2% untuk beras medium, kemudian untuk beras premium sebesar 29,6%. Kemudian untuk penggilingan padi memiliki dua cabang, yaitu pedagang besar dan pedagang toko, kemudian hasil akhirnya ke konsumen. Di sini terdapat aktivitas primer dan aktivitas pendukung, di mana hasil aktivitas primer sebesar 1,64 dan untuk aktivitas pendukung sebesar 0,74. Kemudian di sini terdapat analisis SWOT dengan faktor internal dan eksternal. Kemudian setelah didapat strategi,
didapat matriks gen strategi dengan posisi perusahaan berada di kuadran 1. Kemudian untuk yang kelima, kesimpulan dan saran. Di sini terdapat 4 kesimpulan yang terdiri dari karakteristik responden, kemudian untuk aktivitas primer dan pendukung, kemudian untuk analisis Porter Five Force Model dan usaha penggilingan padi PB Sriwijaya berada di kuadran 1 pada matriks grand strategi, sehingga dapat disimpulkan bahwa PB Sriwijaya termasuk dalam pertumbuhan pasar yang cukup cepat dan akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.